Minasan, welcome again with Bisa Rika di sini. Oke, balik lagi sama pembahasan One Piece nih, Re. Ngomongin yang namanya pemerintahan dunia, kayaknya emang gak ada habisnya. Tapi kalau kita diskusi tentang hal paling kejam yang pernah pemerintahan dunia atau world government lakuin sepanjang cerita One Piece, kayaknya bakal menarik, bukan? Soalnya kalau kita pikir-pikir ya, hampir seluruh dosa besar udah dilakuin sama yang namanya pemerintahan dunia. Tapi kalau menurut kalian sendiri ya, apa sih dosa terbesar dari world government di One Piece? Buat mempermudah pilihan kalian, bisa kita coba bahas aja satu-satu kejadian-kejadian atau tindakan kejam yang pernah dilakukan oleh pihak pemerintahan dunia, Re. Monggo, enjoy the content-nya, oke? Jangan lupa like-nya. God Valley. Yaps, insiden yang melibatkan banyak sekali nama-nama legenda di cerita One Piece. Insiden yang harusnya masih terekam jelas di kepala kita. Secara insidennya sendiri secara lebih jelas ya, baru banget diceritain kepada kita oleh Odachi. Dan yang lebih mengejutkannya ya, ketika kita mempelajari tentang insiden God Valley, di situ kita melihat betapa buruknya pemerintahan dunia yang secara sadar dan sengaja membuat sebuah acara yang melibatkan pemburuan manusia dan menjadikan mereka sebagai poin. Seandainya ada orang-orang dari pemerintahan dunia yang berhasil memburunya. Well, mendengar hal ini ya, pemerintahan yang harusnya diharapkan bisa memberikan kesejahteraan dan keadilan. Dari kejadian itu ya, kita udah dikasih lihat betapa gak layaknya orang-orang diperlakukan pada insiden tersebut, di mana nyawa saja sudah menjadi permainan bagi pihak pemerintahan dunia, Re. So, apalagi yang bisa kita harapin dari mereka kalau hal kayak gini aja masih terjadi di mana-mana? Ketakutan, teror, dan hal-hal semacamnya. Semua itu tentu akan terekam dan mengawasi siapapun karena gak ada yang bisa nebak apakah mereka akan menjadi korban selanjutnya atau enggak. Genosida? Ya, hal ini kayaknya bukan hal yang asing untuk kita dengar kalau ngikutin cerita One Piece. Sejak diperkenalkannya kekuatan bernama Buster Call, kita dari situ aja udah tahu kalau pemerintahan dunia gak takut untuk menghapus seluruh pulau untuk alasan pribadi mereka. Yang jelas hal ini bakal dilakuin kalau orang-orang di sono dianggap mengancam. Misalnya aja apa yang terjadi kepada Pulau Hara, hal yang harusnya menjadi sebuah kebanggaan ketika ada sebuah pulau yang diisi oleh orang-orang pintar yang bisa memberikan banyak temuan berharga. Tapi bagi pihak pemerintahan dunia, keberadaan orang-orang seperti itu tentu bakal menjadi ancaman yang sangat berbahaya. Karena apa yang selama ini mereka sembunyikan bisa aja terbongkar berkat orang-orang dari Ohara. Makanya penghapusan Ohara pun dianggap menjadi solusi untuk mencegah hal itu, Re. Bahkan yang lebih parah ya, baru aja terjadi belakangan ini di Lulusia Kingdom. Ya, kalau di Ohara kan masih ada alasan dan emang penelitian mereka tuh mengancam pihak pemerintahan dunia. Cuman kalau penghapusan yang terjadi kepada Lulusia Kingdom, alasannya sederhana, Re. Hanya karena pemerintahan dunia ingin mencoba senjata mereka. Waduh. Kembali ya, nyawa manusia dijadikan uji coba oleh pihak pemerintahan dunia, Re. Terus kalau emang hal kayak gini tuh gak terjadi sekali, bukankah negeri-negeri lainnya patut untuk khawatir? Karena kemungkinan yang sama bisa aja terjadi atau menimpa mereka. Gak ada satupun kerajaan yang bisa dijamin keamanannya. Kalau pemerintahan dunia udah ingin ya semuanya seakan bisa terjadi, Re. Next, perbudakan. Seakan menjadi hal yang lumrah, perbudakan emang sering kita lihat di dunia One Piece. Bahkan para Tenryubito Asu emang senang mengkoleksi budak. Hingga di bahasa mereka mungkin bisa saling berlomba-lomba untuk memiliki budak yang lebih banyak. Bahkan Kuma sendiri aja sempat memiliki kembali titel budak yang dianggap cukup istimewa. Hingga dia diperebutkan kembali sesaat Kuma sudah kehilangan kontrol kepada dirinya sendiri. Nah, gak cukup sampai diperbudakan. Hal ini pada akhirnya berkembang sampai kemunculnya tempat pelelangan budak, Re. Dimana di sana ya orang-orang berasal dari seluruh macam ras. Di sana ya dijual layaknya barang. Ya, para bangsawan seolah senang jika mereka sendiri mampu memiliki budak yang mereka sukai. Hal yang sangat miris akan tetapi sudah dianggap lumrah terjadi di dunia One Piece. Bereksperimen dengan manusia. Udah punya budak kayaknya masih belum cukup, karena kita tahu kan eksperimen dengan manusia pun sempat dilakuin oleh pihak pemerintahan dunia. Bahkan Saint Saturn sendiri aja baru-baru ini mengakui kalau dia suka melakukan eksperimen kepada manusia.
Bayangin aja, Kuma, Bonnie, dan Ginny ketiganya adalah hasil dari eksperimen yang dilakukan oleh seorang Saturn yang mana membuat kehidupan dari ketiga orang tadi menjadi sangat menyulitkan. Belum lagi ketertarikan mereka kepada hal-hal seperti raksasa pun sempat membuat ilmuwan-ilmuwan kayak Dr. Vegapunk dan Caesar Clown sempat melakukan beberapa eksperimen kepada manusia yang mana di kasus Caesar Clown lebih parahnya mereka menggunakan anak kecil sebagai bagian dari eksperimen. Gokil bukan? Tequila Wolf. Kalian sering lihat proyek mangkrak di suatu negeri yang ada di dunia fiksi? Ya, kalau iya, di dunia One Piece Tequila Wolf namanya. Jauh lebih ekstrim dari semua itu. Karena mega project di dunia One Piece ini yang bertujuan untuk membangun jembatan-jembatan yang menghubungkan antar pulau di East Blue. Bayangin aja, orang-orang di sono sudah mengerjakan proyek pembangunannya selama kurang lebih 700 tahun lamanya. Dan sampai detik ini ya, jembatan itu belum bisa diselesaikan. Orang-orang yang dipilih untuk mengerjakan proyek jembatan itu kebanyakan berasal dari para budak ataupun penjahat-penjahat yang dikirim ke negara tersebut. Dari momen yang terjadi kepada kerajaan Sorbet Kingdom ya, kita tahu kalau pajak yang tak masuk akal dibebankan oleh pihak pemerintah dunia, dan kemungkinan besarnya pun bisa berbeda ke setiap kerajaan yang berafiliasi dengan mereka. Makanya sebenarnya pemandangan yang pernah kita lihat di Grey Terminal seakan terulang ketika melihat apa yang terjadi dengan Sorbet Kingdom di mana pajak yang sangat besar membuat para raja mengambil keputusan yang tak masuk akal. Dan sayangnya terkadang mereka lebih memilih untuk menyelamatkan sebagian dari rakyat, dan yang diselamatkan pun kita sudah tahu kalau orang-orang itu adalah orang-orang yang mampu untuk membayar pajak atau dianggap mampu berkontribusi kepada kerajaannya sendiri. Berada di puncak kekuasaan, pemerintahan dunia emang gak pernah lupa untuk menggunakan power yang mereka miliki Di samping orang-orang sudah dibuat ketakutan terlebih dahulu hingga menatap mata dari para Tenryubito Asu aja ya, mereka seolah gak berani. Dan yang lebih parah ya, Tenryubito Asu ini memandang makhluk selain mereka sebagai makhluk rendahan. Bahkan kalau kita tahu kan, Saint Saturn aja manggil katakanlah manusia-manusia itu serangga gokil. Hal inilah yang mungkin menjadi penyebab terciptanya kejadian-kejadian kejam lainnya, karena berawal dari arogansi yang ikut divalidasi, karena setiap orang yang melawan hanya berakhir mendapatkan kemalangan. Mereka pun pada akhirnya hanya bisa berdiam seolah menerima takdir yang ada, tanpa berani mencoba membuat suatu perubahan. Soalnya memang untuk melakukan hal itu bukanlah hal yang bisa selesai dari sebuah ucapan belaka. Meski gak semua Tenryubito Asu memiliki kekuatan fisik yang hebat hingga membuat mereka unggul dalam sebuah pertarungan, tapi para Tenryubito yang lemah pun tetap saja akan ditakuti ketika mereka sedang berjalan menuju ke tujuan mereka. Karena orang-orang kuat pun bakalan berpikir ulang dua kali untuk menyentuh Tenryubito Asu. Secara mendatangkan Admiral aja akan menjadi hal yang mudah untuk dilakuin jika suatu hal memang terjadi kepada Tenryubito Asu ini Oke? Ya, tadi itu beberapa dosa-dosa yang sempat dilakukan oleh pemerintahan dunia di One Piece. Bahkan kalau Mr. K mau ngomongin masalah Saturn, tindakan keji Saturn ke Kuma itu tindakan paling picik kakek nih, pokoknya itu tadi beberapa dosa-dosa yang sempat dilakukan oleh pemerintahan dunia di One Piece. Dan menurut kalian hal apakah yang paling buruk? Bisa langsung tulis saja di kolom komentar atau cici tweet aja ketika Mr. K live stream, oke? So, see you next time. Adi Sekarang Melos, stay safe everyone. Salam Adiberia.